Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Bertemu kembali dengan Bu Guru dalam pelajaran tematik muatan PKN tema 7 subtema 3 kelas 3. Keberagaman karakteristik individu. Anak-anakku yang soleh-soleha, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ayo kita berdoa bersama-sama dengan diawali bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, silakan kalian berdoa dalam hati. Kemudian kita akan memulai pembelajaran. Semoga dengan membaca doa tadi kita akan dimudahkan oleh Allah dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anakku yang soleh-soleha, sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik individu. Setiap manusia itu pasti memiliki karakteristik masing-masing. Salah satunya adalah sifat, jadi memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam menyelesaikan masalah, sebaiknya kita bermusyawarah atau berdiskusi. Dalam berdiskusi, perbedaan sifat dapat menambah ide-ide baru dalam menyelesaikan sebuah masalah. Tapi, walaupun terdapat perbedaan sifat dan pendapat, sebaiknya kita tetap saling menghargai dan tidak mementingkan kepentingan sendiri, tapi harus memperhatikan kepentingan bersama. Karena apa? Karena sifat orang pasti berbeda-beda, maka pendapat akan berbeda-beda dan kita harus memiliki kesepakatan untuk mendapatkan sebuah keputusan bersama. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila keberapa? Sila ketiga. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Jadi sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Nah, semboyan bangsa Indonesia sendiri adalah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini kita temukan pada apa, Nak? Kalau kalian melihat ada lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda, di bawah kaki cangkramannya itu ada semboyannya yaitu yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Kita di Indonesia itu memiliki keberagaman, mulai dari suku, budaya, adat, lah begitu juga dengan individu kita. Oleh sebab itu, meskipun berbeda-beda, kita tetap disatukan, yaitu bangsa Indonesia. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai sesuai dengan bunyi Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Walaupun bermacam-macam, tetap kita harus saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, bisa menimbulkan pertengkaran, tapi sebaiknya kita menghindari itu untuk saling memahami, ya. Jadi kita bisa saling memahami agar terhindar dari perselisihan, pertengkaran, permusuhan. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Di Indonesia sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan bekerja sama seperti gotong royong, kemudian membersihkan
kerja bakti, membersihkan lingkungan, atau kalian di sekolah ya. Kemudian ada juga ronda malam, itu juga dilakukan secara kolaborasi. Jadi kerjasama merupakan pengamalan Pancasila sila keempat. Pinter sekali anak-anakku. Jadi sila keempat ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini dilambangkan dengan apa anak-anak? Dengan kepala banteng. Nah, ini menyimpulkan apa? Bahwa Indonesia itu dipimpin oleh hikmat. Jadi oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dipimpin oleh seorang kepala negara, yaitu presiden, kemudian ada beberapa wakil rakyat, ada juga MPR lah. Itu semua dilambangkan dalam sila keempat. Mereka saling bekerja sama untuk membangun Indonesia agar maju dan terus berkembang. Begitu juga kita sebagai masyarakat harus saling membantu, saling bekerja sama untuk membangun negara kita tetap berkembang dan maju. Kalau tadi kita sudah membahas beberapa sila Pancasila, yaitu 3 dan 4, kita sekarang akan membahas karakteristik individu seseorang. Jadi berikut ini beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Nah, jadi jenis sifat itu sangat banyak sekali, tapi di sini akan dijelaskan oleh Bu Guru, yaitu 5 sifat yang dimiliki oleh manusia ya. Yang pertama, jenis sifat sopan. Sopan itu ciri-cirinya adalah menghormati setiap orang. Kalau jenis sombong itu selalu merasa lebih baik dari yang lain. Ini tidak baik ya. Kalau sopan tadi adalah sifat yang baik, kalau sombong adalah sifat yang tidak patut untuk ditiru. Kemudian keras kepala, ini juga tidak patut ditiru karena tidak baik. Ciri-cirinya orang yang keras kepala adalah tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, apalagi ketika kita dalam musyawarah. Tapi kalau kita punya sifat keras kepala, kita tidak bisa mengikuti musyawarah dengan baik dan akan terjadinya perpecahan dan permusuhan. Kemudian jenis sifat rendah hati. Ciri-cirinya selalu menghargai orang lain lah. Ini adalah sifat yang baik yang patut untuk kita tiru. Dalam mengikuti musyawarah kita harus rendah hati, harus menghargai selalu apa yang menurut pendapat orang lain itu memang baik. Jangan menjadi orang yang keras kepala. Kemudian jenis sifat yang terakhir yaitu humoris. Humoris ini adalah ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa ketika dalam sebuah musyawarah, tapi harus tahu menempatkan diri ya anak-anakku. Ketika dalam sebuah musyawarah kita bisa membuat suasana lebih riang dan penuh tawa dengan cara kita mempunyai sifat yang humoris ya. Itu tadi beberapa sifat yang beserta ciri-cirinya yang bisa kalian lihat dan kalian pelajari, kalian ambil yang baiknya mana, yang buruknya jangan diambil ya. Alhamdulillah anak-anakku, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak bisa memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarganya dan selalu diberikan nikmat sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.